Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 15 Mei 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Nabi Nahum yang kedua. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kasih setia, penyertaan dan berkat Tuhan yang sungguh kami alami dari hari ke hari. Biarlah semua itu menjadikan kami semakin mengenal Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu kami mau merenungkan firman-Mu. Kau mampukan kami untuk dapat memahami, mengerti apa yang Kau maksudkan. Kau juga menolong kami untuk kami dapat menerapkannya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nahum pasal 2 ayat 3 sampai 13 saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Perisai para pahlawannya berwarna merah, prajuritnya berpakaian kirmisi, kereta berkilat-kilat seperti api suluh pada hari ia melengkapinya, dan kuda-kuda penuh gelisah. Kereta melaju galak di jalan, kejar mengejar di lapangan, kelihatannya seperti suluh, berpacu seperti kilat. Pasukan-pasukan istimewa dikerahkan. Mereka tersandung jatuh di waktu berjalan maju. Mereka lari terburu-buru ke arah tembok kota, sedang alat pendobrak sudah ditegakkan. Pintu-pintu di sungai-sungai telah dibuka dan istana menjadi gempar. Permaisuri dibawa keluar dan ditelanjangi, dan dayang-dayang mengerang, mengaduh seperti suara merpati sambil memukul-mukul dada. Nineve sendiri seperti kolam air yang airnya mengalir keluar. Berhenti, berhenti. Teriak orang, tetapi tidak ada yang berpaling. Jarahlah perak, jarahlah emas, sebab tidak berkesudahan persediaan harta benda, kelimpahan segala barang yang indah-indah. Ketandusan, penandusan, dan penindasan, hati menjadi tawar dan lutut goyah. Segenap pinggang gemetar dan muka sekalian orang menjadi pucat pasi. Di mana gerangan persembunyian singa dan gua singa-singa muda, tempat singa pulang pergi, tempat anak singa, di mana tidak ada yang mengganggunya. Biasanya singa itu menerkam supaya cukup makan anak-anaknya, mencekik mangsa bagi betina-betinanya, dan memenuhi liangnya dengan mangsa dan persembunyiannya dengan terkaman. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membakar keretamu menjadi asap, dan pedang akan memakan habis singa mudamu. Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi, dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kejahatan Nineve di dalam kitab ini sudah tidak bisa didiamkan lagi. Kota yang besar dan hebat itu telah membuat bangsa-bangsa lain sangat menderita, termasuk Yehuda. Peringatan yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Nahum supaya bertobat dan melakukan kebaikan pun sama sekali tidak dipedulikan oleh Nineve. Kondisi itu sangat berbeda dari kondisi masyarakat Nineve pada zaman Yunus. Setelah diperingatkan Tuhan melalui Yunus, mereka mau bertobat sehingga Tuhan tidak menjatuhkan malapetaka atas Nineve. Kini kekejian mereka membuat Tuhan murka dan mereka sangat keras kepala, tidak mau bertobat, hidup semau mereka sendiri. Terhadap orang-orang seperti itu, Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa Tuhan adalah lawan mereka. Tuhan akan melawan segala bentuk kejahatan yang dilakukan manusia terhadap sesamanya. Tuhan menghendaki agar manusia hidup rukun, bukan saling menindas, merampas, dan membinasakan.
Tuhan telah menciptakan segala sesuatunya sejak mulanya baik, bahkan sangat baik. Tetapi apa yang diperbuat manusia, justru sebaliknya, manusia melakukan kekejaman. Perlawanan Tuhan yang dahsyat terhadap bangsa Asyur yang keji itu membuahkan kehancuran bangsa Asyur. Tuhan memakai bangsa Babel dan Media untuk melawan dan menaklukkan Asyur. Negeri Asyur yang sebelumnya menjadi bangsa yang hebat, saat itu mengalami kekalahan telak, bahkan dengan nada ejekan. Nahum menulis bagaimana kehebatan bangsa Asyur itu pada akhirnya hanya tinggal kenangan. Yang tersisa hanyalah ketandusan, hati yang tawar, dan lutut yang goyah. Nineve tidak berdaya. Kota itu ditinggalkan oleh penduduknya dan tidak memiliki kebanggaan apa-apa lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kisah ini kita diingatkan bahwa kehebatan yang berbuahkan kekejaman justru mendatangkan kehancuran. Kita diingatkan agar kegagahan dan kekuatan yang kita miliki tidak membuat kita menjadi semena-mena, bahkan berlaku kejam terhadap sesama. Kegagahan manusia hanyalah sementara, sebab seketika juga Tuhan semesta alam bisa saja menjadi lawannya dan ia akan menghancurkan semua kesombongan, kegagahan yang dianggap hebat oleh manusia. Mari kita senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bukanlah siapa-siapa. Kalau kita diberikan anugerah segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, apakah itu kekayaan, apakah itu keberhasilan dalam hidup, keilmuan yang cukup tinggi, semua itu karena anugerah Tuhan. Jangan sedikit pun kita mencuri kemuliaan Tuhan dan membanggakan diri kita atas segala prestasi ataupun capaian-capaian yang kita miliki. Sebagai orang percaya, kita melihat segala sesuatu yang kita dapatkan, yang kita raih, bahkan cita-cita yang kita capai, keberhasilan dalam hidup, itu semua karena pemberian dan anugerah Tuhan. Kalau kita yang berusaha melakukan itu dan pada akhirnya kita mendapatkannya, usaha kita pun semua itu karena anugerah dan izin dari Tuhan. Karena itu, marilah kita mensyukuri setiap perkara yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Baik pada saat kita memperjuangkan sesuatu, berusaha terhadap sesuatu untuk kita raih. Bahkan ketika kita sudah mendapatkannya, meraihnya, kita semuanya serahkan kepada Tuhan. Sehingga tidak sedikit pun ada kesombongan yang muncul dalam diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesombongan mendatangkan kehancuran. Kerendahan diri di hadapan Tuhan dan mensyukuri atas semua berkat yang diberikan kepada kita sekalian, membawa hidup kita penuh dengan damai sejahtera dan penuh sukacita. Dan kita meyakini kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan hidup dalam ketaatan, Dia yang melihat bagaimana hati kita. Dia yang tahu segala sesuatunya, bahkan yang tersembunyi di dalam hidup kita. Maka Tuhan yang tersembunyi itu Dia yang akan memberkati dengan berkat-berkat yang lainnya. Dan percayalah, Tuhan melihat kesungguhan hati kita dan Tuhan juga tahu apakah motivasi kita untuk membanggakan diri atau untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau kemuliaan Tuhan itu menjadi prioritas utama dalam hidup kita, Tuhan senang, Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan anak-anaknya yang hidup untuk kemuliaannya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dan tidak sedikit pun ada kesombongan di dalam diri kami. Sebab segala sesuatu yang kami usahakan, bahkan segala sesuatu yang kami capai, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Biarlah hidup kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.